أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرهم يا أفصح الناطقين بالضاد قاطبة حديثك شهد للذائق الفهم. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada sore hari yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, ringankan kita, rahmati kita untuk datang menghadiri maulid daripada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu berambisi keras untuk menyelamatkan kita, yang beliau mengorbankan segalanya untuk keselamatan kita, yang beliau diusir sampai berdarah, dilempar sampai berdarah, tujuannya bukan karena Fatimah binti, bukan karena Aminah ummi, bukan. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar kita selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Para habaib, para asatidz, para guru-guru yang saya muliakan, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Ali As-Segaf dan juga ketua panitia daripada Masjid Mushola Darul Nafis Ustaz Fadwal Saiful, dan juga kepada pejabat pemerintah yaitu Bapak Camat, Bapak Dian dan yang diwakilinya, dan semua hadirin hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pertama daripada kegembiraan ini datang seorang budak perempuan datang dari Habasyah, namanya Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, datang tersengah-sengah menuju Abdul Muttalib daripada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Sayyidi, Bushra ya Sayyidi, ada kabar gembira ya Sayyidi. Lalu Abdul Muttalib mengatakan, abshiri ya Barakah, berikanlah aku kabar gembira, ada apa? Apa gerangan yang terjadi? Aminah ya Sayyidi. Kenapa Aminah? Aminah waladat al-bariha. Aminah malam ini melahirkan ya Sayyidi. Melahirkan anak apa? Melahirkan tiflun zakaran ad'adul ainain jamilul muhayyah. Innahu qamarun ya Sayyidi, qamarun fi tamamihi wa kamalihi. Lalu menjelaskan Ummu Aiman menjelaskan, ya Sayyidi, Aminah semalam melahirkan, baru saja melahirkan gitu maksudnya. Bahwa melahirkan apa? Kata Abdul Muttalib, melahirkan seorang anak laki-laki yang matanya lebar, yang mukanya cakap seperti bulan purnama dalam kesempurnaannya ya Sayyidi. Saudara Abdul Muttalib tercengang sebentar, lalu mengatakan, ya Barakah, innahu qamaru Bani Hashim. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini yang sedang lahir ini adalah bulan purnamanya Bani Hashim. Jabir bin Abdullah pernah sekali waktu bertemu dengan Rasulullah saat bulan purnama di dalam kesempurnaannya, beliau mengatakan, aku bertemu Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, aku lihat bulan sejenak, aku lihat muka Rasulullah sejenak, aku lihat bulan purnama sejenak, aku kembali lihat Rasulullah. Wallah, inna wajhu Rasulillah indi ahla minal khamar. Sesungguhnya muka Rasulullah menurutku lebih indah, lebih cantik, lebih ganteng, lebih bagus daripada bulan purnama yang sudah sempurna. Saudara-saudara sekalian, kita ini mengadakan maulid pada hari ini adalah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada cinta kepada Rasulullah, kita tidak akan pernah dikumpulkan, kita tidak pernah akan didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kejadian-kejadian tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ada beberapa kejadian. Yang pertama, saudara, riwayat ini diriwayatkan oleh ibunda tercinta dari Sayyidatuna Aminah bintu Wahb, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengandung anak ini tidak terasa sama sekali daripada berat dan sebagainya. Waktu anakku turun dari perutku, muttaqian ala yadayhi, Rasulullah berpegang dengan kedua tangannya, rafi'an ya rasahu, mengangkat kedua kepalanya menandakan ahad tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja minni nuran, setelah itu keluar cahaya dari saya, adha'a
kusur Basra, kusur Syam. Saya bisa melihat istana-istana yang jauhnya ratusan bahkan ribuan kilo, seakan-akan ada di depanku dari cahaya yang keluar bersama lahirnya Muhammad bin Abdullah. Saudara-saudara sekalian, Abdul Muthalib begitu melihat Rasulullah langsung ditaruh di pangkuannya. Begitu ditaruh di pangkuannya, langsung terinspirasi untuk menamakan Muhammad. Ini anakku, aku namai Muhammad. Ditanya kenapa kau namakan Muhammad yang sebelumnya tidak dikenal nama itu? Apa kata beliau? Lika yahmadahu ahlus sama fis sama wa yahmaduhu ahlul ard fil ard. Agar nanti anakku harum terpuji di langit oleh ahli langit dan harum terpuji oleh ahli ard. Saudara, Rasulullah SAW mengubah tatanan alam, saudara. Kalau pemimpin ingin berkiblat, mengambil suri teladan, ambillah pemimpin yang multi komplek ada pada Rasulullah SAW. Seorang yang agung, seorang yang masya Allah, malaikat-malaikat semua kagum dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau akhlaknya, sekalipun dengan anak umur 4 tahun, namanya Umair, Rasulullah sampai kakinya bengkak beribadah. Rasulullah agung di hadapannya Allah. Raja-raja sampai gemetar saat ketemu Rasulullah SAW. Ketemu anak umur 4 tahun. Anak ini namanya Umair, saudara Anas bin Malik. Anak ini mainan burung. Lalu Rasulullah duduk sambil mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Aba Umair, namanya Umair. Makanya kita ini diperbolehkan kita menyenangkan hati anak kecil kita. Karena di sana ada pintu namanya Rayyan yang tidak boleh dimasukin illa man fariha sabiyya, kecuali orang yang mengembirakan, membahagiakan sobi. Rasulullah duduk sambil menepuk-nepuk anak yang masih umur 4 tahun. Kif? Dia bilang, ma fa'ala Nugair, ya Rasulullah, mati ya Rasulullah burung saya. Rasulullah datang untuk membesarkan hatinya sambil menepuk anak yang umur 4 tahun. Saudara, kewibawaannya Rasulullah SAW. Seorang bertemu dengan Rasulullah di satu gang. Orang ini gemetar, kata Rasulullah SAW. Innama ana ibnu imra'atin kanat ummi ta'kulul qabid. Yang tenang kamu, sesungguhnya saya anak seorang perempuan, ibuku gemar makan daging yang dikeringkan atau dendeng bahasa kita, saudara. Begitu tawadhu'nya Rasulullah SAW sampai Allah menamakan Raufur Rahim. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Apa maksudnya harisun 'alaikum? Rasulullah mengusahakan kita siang dan malam selalu ummati. Sampai-sampai Raufur Rahim ini diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ingat saudara, akhlak kita ini intabi akhlaqak fa innahu ya'ish atwal min. Hati-hati akhlakmu, perbuatanmu, karena akhlakmu ini akan hidup lebih panjang dari umurmu. Ini lihat Haji Nafis dengan akhlaknya membangun mushola, beliau sudah dipanggil, tapi keberkahannya akan kita rasakan. Itu yang maksudnya akhlak, saudara-saudara sekalian. Akhirnya sudah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan qalat falamma anastu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu minhu thayyiba nafsin. Tak kala saya duduk bersama Rasulullah, saya lihat Rasulullah waktu itu senang, Rasulullah waktu itu bahagia. Ini kunci, saudara. Kalau kita ingin meminta sesuatu kepada seorang, terutama perempuan-perempuan ini, senangkan dulu suaminya, buat bahagia dulu suaminya, baru apa yang kita ajukan kita minta kepada orang tersebut. Begitu Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah senang, lalu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li, mintakan doa kepada Allah untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ighfir li Aisyah dzambaha ma taqaddam min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah ini yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Fadhahika Aisyatu hatta saqata ra'sahu fi hijriha. Sayyidatuna Aisyah dari kegembiranya sampai kepalanya jatuh di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Senang, bahagia. Begitu, saudara. Lalu kata Rasulullah SAW, ayasurruki du'ai,
apakah membuat bahagiamu doaku ya Aisyah? Lalu beliau mengatakan, famaliya la yasurruni du'a ya Rasulullah. Bagaimana saya tidak bahagia melihat doamu ini ya Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Wallah innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Itu adalah doaku ya Aisyah untuk umatku setiap selesai aku sholat. Saudara, saat 9 hari Rasulullah SAW sebelum meninggal turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. 9 hari saat ayat itu turun, Al-Baqarah 281, Rasulullah sudah sakit-sakitan. Sampai Rasulullah saat itu di rumahnya Sayyidatuna Maimunah. Rasulullah mengatakan, ya Maimunah, ata'diri, apakah kau mengizinkan aku an umarrat fi bait Aisyah, saya mau sakit di rumahnya Aisyah? Lalu Rasulullah perintahkan istri-istrinya semuanya dan mohon izin. Qulna na'am na'danu laka ya Rasulullah. Kami izinkan kamu ya Rasulullah untuk berapa sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah. Sudah saudara. Rasulullah SAW mau bangun tidak kuat sudah. Maka datanglah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl bin Abbas, dibopong Rasulullah SAW ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Tidak lama itu saudara-saudara sekalian, datang Rasulullah ke Uhud. Ini diterima Rasulullah ke Uhud sambil mengatakan, assalamualaikum ya syuhada Uhud, antum minna sabiqun wa ana insyaallah bikum lahiqun. Saya nanti akan ngikutin kamu, saya akan mati juga, kata Rasulullah SAW. Setelah pulang dari Uhud, Rasulullah menangis. Ma yubkika ya Rasulullah? Qad saya rindu li ikhwani, saya rindu cinta kepada saudaraku. Alasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukan, kamu bukan saudara saya. Ikhwani kaumun ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum la ra'ani bi nafsihi wa malihi wa waladihi. Nanti satu kaum itu yang saya rindukan, dia akan mengorbankan dirinya. Artinya apa? Saya tidak apa-apa lihat Rasulullah setelah itu meninggal, nggak apa-apa. Saya habis uang saya, nggak apa-apa. Saya berpisah dengan anak, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa melihat Rasulullah. Itu ada orang seperti itu, saudara. Kalau sudah orang ada seperti itu, yakinkan bahwa orang itu tidak akan jauh dari Rasulullah dan tidak akan lepas dari syafaatnya Rasulullah SAW. Dan orang-orang itu akan mendapat keamanan saat dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, sebagaimana sabda beliau, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Saya ini orang pertama yang kuburannya dibuka oleh Allah. Saudara, saat Rasulullah keluar dari kuburnya, kita juga dibangkitkan. Tak kala kita melihat Rasulullah di depan kita, pasti kita senang, pasti kita tenang, karena di sini ada Rasulullah SAW. Karena di sini ada kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang dekat dengan Rasulullah, bagaimana dekatnya dia saat dia berada di dunia dan berkorban untuk agamanya Rasulullah SAW. Lihatlah seorang perempuan yang bernama Hasibah Al-Ansariyah. Hasibah Al-Ansariyah pada tahun 3 Hijriah pada perang Uhud, dia mengikuti perang bersama Rasulullah SAW dengan membawa 2 pedang di depannya Rasulullah. Sampai-sampai dia punya bahu ini kepukul pedang sampai lumpuh, saudara-saudara sekalian. Lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahri duna nahrik wa sadri duna sadrik. Ya Rasulullah, saya punya leher kena tebas pun tidak apa-apa, yang penting engkau selamat. Dadaku pun dipenuhi dengan panah, tidak apa-apa ya Rasulullah, yang penting engkau selamat. Apa kata Rasulullah SAW? Man yastadir ma fa'alti ya Hasibah. Siapa yang mampu untuk melakukan yang kau lakukan ya Hasibah? Sayyidina Talha bin Ubaidillah, waktu perang Uhud, dia juga menahan panah-panah yang akan menuju kepada Rasulullah SAW sampai terus dia punya perisai, dipukul pedang sampai patah. Setelah itu apa? Dia menghalangi panah-panah itu dengan tangannya, jangan sampai panah itu sampai kepada Rasulullah. Fasullat yaduh, sampai tangannya lumpuh. Apa kata Rasulullah SAW? Man sarrahu an yanzura syahidan yamsi 'alal ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin menyaksikan syahid dia berjalan di muka bumi,
maka saksikanlah Talha bin Ubaidillah. Begitu saudara-saudara sekalian, tanpa pengorbanan cintanya bohong. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, katanya Sayyidina Hasan Basri sangat mengupas surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Asbab ayat ini apa? Ada satu orang datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, inna nuhibbullaha." Ya Muhammad, kami hanya cinta kepada Allah. Lalu ditegur langsung oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini begitu kita cinta, dapat predikat kita dicintai oleh Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, banyak orang terbongkar kebohongannya karena ayat ini. Dia mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dia mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Saudara, kejadian-kejadian besar sekali saat Rasulullah malam lahir, saudara. Patung-patung di Mekah tertungkup semua ke wajahnya, jatuh runtuh semua, saudara. Api orang-orang Furus yang 1000 tahun belum pernah terpadamkan, malam itu juga padam, saudara. Dan iblis yang suka mengambil berita-berita dari langit, saat itu pula tidak bisa lagi. Ini kita bicara iblis, saudara. Saya potong berita. Terus ya, lanjut. Ada satu orang tidur di bawah tembok yang sudah tua dan mau runtuh. Akhirnya kena angin, tembok yang besar ini runtuh. Subhanallah, di situ ada seseorang yang menahan, yang mencegah reruntuhan itu jatuh kepada orang yang tidur tadi. Lalu bangun orang yang tidur, "Alhamdulillah, engkau tadi kau telah membuat aku selamat." Siapa kamu? "Saya iblis." "Hah? Kamu iblis?" "Iya, saya iblis." "Kok tumben? Biasanya iblis suka goda mencelakakan seseorang. Kok sekarang kamu bantu saya?" "Iya, saya takut kalau kamu mati kena runtuhan tembok daripada pagar, kamu mati syahid, kamu masuk surga. Makanya kamu saya selamatkan supaya kamu bisa hidup berdosa, bisa nanti kamu kumpul bersama saya." Nah, begitu, saudara. Ada orang-orang kadang-kadang menolong, hakikatnya itu bukan roh, menjerumuskan, saudara. Menjerumuskan. Kadang ini abah atau ibu, anaknya mau belajar, ditangisin anaknya. "Jangan nak, jangan belajar." Itu hakikatnya dia menjerumuskan anak itu. Itu hakikatnya menghancurkan anak itu. Itu hakikatnya menjerumuskan. Makanya sabda Rasulullah SAW, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi." Dirahmati oleh Allah seorang ayah, seorang ibu yang membantu anaknya agar bisa berbuat bakti kepadanya. Sudah. Di antara kejadian-kejadian, begitu Rasulullah lahir, Iwan Kisra itu ada balakon besar di selatan Irak. Ya, namanya Kistos di Kabupaten Muthanna, Junub Irak, Irak Selatan. Di situ ada 14 balakon yang besar runtuh saat Rasulullah lahir. Dan di situ pula ada sungai namanya Sawa yang dulunya 7 meter. Malam itu juga saat Rasulullah dilahirkan, sungai itu kering, saudara. Saudara, isyarah ini mengerikan, saudara. Isyarah ini mengerikan. Mudah-mudahan saya salah. Yang pertama benar, dengan dilahirkan Rasulullah dan jatuhnya patung-patung, bahwa kemusyrikan akan musnah dari kota Mekah. Benar. Yang kedua, bahwasanya kerajaan Furus, Iran, tersungkur, jatuh, yang selama 1000 tahun api tidak pernah padam. Yang saya ngeri ini yang ketiga ini, saudara. Wah, pecahnya Iwan Kisra. Di situ ada 14 surfah, ada 14 balakon. Saya ngeri, mudah-mudahan saya salah. Takut umurnya dunia ini hanya sampai 1499, saudara. Mudah-mudahan saya salah, karena alamat-alamatnya
yang dulunya Mekah, Madinah, Riyadh, Masya Allah jauh daripada kemaksiatan, sekarang sudah terbuka lebar-lebar. Ini adalah alamatus sa'ah, tanda-tandanya akan ada hari kiamat, saudara. Maka dari itu kita datang ini, saudara, menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah. Seorang datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Sabda Rasulullah, ma'a'adatalah, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Lalu orang tadi menjawab, ma'a'adatu bikathrati sholat wala siyam wala sadaqah walakin a'adatu hubballahi wa rasulih. Saya tidak persiapkan untuk menyambut hari kiamat dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tidak. Tapi saya persembahkan untuk menyambut hari kiamat itu adalah dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Begitu, saudara, cinta kita yang mutlak hanya kepada Allah. Kalau ingin selamat, cinta kita yang mutlak kepada Allah. Apa yang Allah larang, bahwa jangan dikerjakan. Apa Allah perintahkan, jangan dikerjakan. Ini jubah imamah sementara, jabatan dan semuanya titel-titel juga sementara. Tapi nanti yang tersisa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tadi Ustaz Saiful mau menyampaikan ijazah. Mohon maaf, saya mereceh. Itu dari Habib Soleh. Mohon maaf, itu dari Habib Soleh kakek saya. Ijazahnya apa? Istighfar. Habib Soleh mengijazahkan kepada saudara saya yang tertua, saya Syarifah ini almarhumah. Ini dia bilang, saya disuruh baca ini dengan Habib Soleh. Setelah saya belajar di Medina, makanya saudara, kadang-kadang ilmu ini fahamnya nanti 10 tahun kemudian. Dulu waktu kita masih anak-anak, masih muda, ibu saya selalu bilang, hati-hati, jangan keluar waktu maghrib, nanti kena setan, kena jin. Kita nggak ngerti waktu itu. Setelah kita belajar, ternyata ada hadirnya, yaitu Ummu Sufyan. Hati-hati anakmu waktu maghrib jangan dikeluarkan, nanti akan disamper oleh Ummu Sufyan. Ummu Sufyan jin itu. Begitu saudara, ilmu ini kadang-kadang baru beberapa tahun kemudian baru kita paham. Sudah, istighfar ini saudara dibaca, apa maksudnya? Mari kita renungkan saudara. Yang mau cari rezeki, yang mau cari anak, saya heran, ada ustazah sudah 40 tahun lebih, dia mengatakan saya ini tidak bisa punya anak. Loh, kenapa tidak bisa punya anak? Apa kau lupa janjinya Allah? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampun kamu kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Yursil sama alaikum bidrara, tempat lupa jelek akan diberi hujan oleh Allah. Yursil bidrara wa yudikku bi awal. Nanti mati panjang, artinya meluaskan rezekimu nanti sebanyak-banyaknya. Itu Allah. Wa yudikku bi awal, wa yudikku bi awal wa gani. Dan dikasih anak yang banyak-banyaknya. Saya pernah hadir di majelisnya kakaknya Usama. Saya kalau itu Usama bin Laden punya saudara. Ya, di Madinah. Saya hadir dengan Habib Zain. Ada Syekh Awam di situ. Dia menceritakan bahwa 2 tahun yang lalu ada orang tidak punya anak. Dia bilang, Syekh minta doa. Dia bilang, saya nggak kasih doa. Tapi saya kasih tahu bagaimana Allah mengajarkan kepada kita buat orang yang tidak punya anak. Apa Syekh? Kamu banyak istighfar. Banyak istighfar kamu. Subhanallah, 2 tahun kemudian orang itu hadir di peringatannya Syekh Mahrus bin Laden, saudaranya Usama bin Laden. Lalu Syekh Awam mengatakan, toh yang hadir yang 2 tahun kemarin minta istighfar dengan saya bangun. Ternyata dia bangun menggendong anaknya yang sudah umur 1 tahun, saudara. Ini janjinya Allah. Kalau saja Ustaz Zaini mengatakan begini, saya masih percaya. Kalau gurunya mengatakan, saya percaya. Kalau Habib Hasim percaya, gurunya Habib Hasim percaya. Kalau Rasulullah yang mengatakan, pasti wajib percaya. Ini yang mengatakan Allah. Bukan ayatnya yang salah. Hati kita ini yang banyak belenggu-belenggu penutupnya, saudara. Bayangkan saudara, orang yang ingin punya anak dengan istighfar, orang yang ingin kaya dengan istighfar, ini Allah. Nggak usah guru, sudah Allah langsung, saudara. Dan di dalam ayat surat Hud ayat 52 dijelaskan oleh Allah kan, "Fa qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursil sama 'alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Orang ya yang lemas-lemas nih, yang mau kuat badannya, akan diberikan kekuatan oleh Allah. Wa yazidu quwwatan ila quwwatikum. Akan diberikan kekuatan dengan kekuatan yang sudah ada. Kekuatan apa, Beb?
kekuatan diberikan, anak juga kuat, diberikan ilmu juga kuat, diberikan pangkat juga kuat, diberikan segala sesuatu yang itu akan menandakan kekuatannya. Dia hanya dengan istighfar, saudara. Dan ini saudara, istighfar dibaca sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib. Kenapa begitu? Karena itu waktu mustajab. Baca ya Allah, itu 0,001% dari waktu yang kita habiskan untuk pegang HP, yang kita habiskan waktu untuk nonton televisi. Tapi manfaatnya sangat besar sekali, karena istighfar ini, semua orang tahu istighfar ini, tapi istighfar ini punya jalur khusus dari Habib Soleh Tanggul. Jalur bukan saya merecehkan kita apa-apa, saya menyampaikan itu dari Habib Soleh Tanggul. Ini janji saya. Barang siapa yang istiqomah baca itu 100 kali sebelum subuh atau setelah subuh, 100 kali sebelum matahari terbenam, insya Allah hidupnya akan lebih bagus dari tahun ini, saudara. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah dan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita membaca istighfar ini selama 7 kali, saudara, bersama-sama, agar kita tidak lupa. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal Baraya. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan dari seluruh manusia, Tuhan dari seluruh makhluk. Astagfirullah minal khataya. Dan aku mohon ampun kepada Allah dari segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau saudara seumur hidup tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, tapi hari ini, sore ini, pulang dari tempat ini bawa istighfar, kita tidak akan merasa rugi sedikit pun, saudara. Karena yang menganjurkan istighfar itu adalah Allah, Rasulullah. Bahkan beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud. Beliau mengatakan ini, barang siapa lazim artinya continuous. Ingat saudara, tidak ada satupun di muka bumi ini orang akan berhasil kecuali disiplin dan continue. Allah mengajarkan kepada kita sholat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, supaya continue sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Mau yang cari pangkat, kalau tidak disiplin tidak bakal dapat pangkat itu. Mau yang dapat ilmu, kalau tidak continue tidak bakal dapat ilmu itu. Maka dengan kita membaca istighfar yang continue, insya Allah niat-niat kita akan dikabulkan. Dan janji dari Rasulullah, bahwa janji dari Muhammad bin Abdullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka akan diberi rezeki yang tidak terprediksi sebelumnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Haji Nafis diberikan rahmat oleh Allah, dijadikan kuburannya Rabbul Miradul Jannah, dan mudah-mudahan Ustaz Saiful dan semua panitia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar di dunia wal akhirah. Hadza wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.